Ibu update terkini dong soal kebebasan dari Zumi Zola sendiri seperti apa, Bu? Oke. Zumi Zola ya. Terima kasih teman-teman. Pembebasan bersyarat, kalau bicara tentang pembebasan bersyarat itu adalah hak bersyarat untuk seluruh narapidana yang persyaratan tentunya. Kalau kami mau menyampaikan data bahwa sepanjang tahun 2022 ini sudah 58.054 narapidana dari seluruh Indonesia yang diterbitkan SK bersyaratnya, hak bersyaratnya. Hak bersyarat itu ada pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dan Zumi Zola adalah satu dari sekian narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang SK-nya kemarin itu di tanggal 6 September 2022 bersama 22 narapidana tipikor lainnya di bulan September ya. Di bulan September ini juga ada 1.368 narapidana yang mendapatkan hak bersyarat dari seluruh kasus. Semua kasus, ada pembunuhan, ada pencurian ya, ada juga narkotika itu. Jadi semuanya asalkan syaratnya sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif seperti yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi atau memang atau persyaratan yang sudah dipenuhi oleh narapidana yang mendapatkan hak bersyarat antara lain berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan secara waktu sudah melewati 2/3 masa pidana. Termasuk juga Zumi Zola sudah melewati 2/3 masa pidana. Ya, bahkan mungkin kelewat ya, makanya di SK-nya itu tulisannya segera. Berarti sejak tanggal 6 September 2022 status Zumi Zola dan narapidana yang lain mendapatkan hak bersyarat itu sudah beralih status menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan itu apa? Jadi klien pemasyarakatan ini selanjutnya dia akan mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan, di mana dia mendapatkan bimbingan. Balai Pemasyarakatan yang akan membimbing Zumi Zola adalah dari Bapas Bandung. Karena memang penjaminnya domisilinya berada di Bandung. Dan nanti sampai dengan 12 September 2024 Zumi Zola wajib mengikuti bimbingan di Balai Pemasyarakatan Bandung. Jadi kalau bebas murninya Zumi Zola itu di tanggal 12 September 2023. Jadi ditambah 1 tahun ya masa bimbingannya. Dan sampai dengan 12 September 2024 Zumi Zola pasti sudah diinformasikan dan mengetahui harus mengikuti kegiatan pembimbingan dengan baik dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menggugurkan hak bersyaratnya. Antara lain, jangan sampai terjadi adanya lagi tindak pidana. Kalau sampai itu terjadi, maka hak bersyaratnya, pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan sisa pidananya itu dijalankan lagi di dalam lapas. Seperti kami sampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat sudah menjalankan 2/3. Berarti sepertiganya dijalankan di luar. Jadi ini bukan bebas ya. Kalau namanya bebas murni, Zumi Zola itu bebas murninya di tanggal 12 September 2023 itu bebas murninya. Tapi karena bersyarat ya Zumi Zola sepertiganya atau sisanya dijalankan di luar. Jadi bukan bebas tidak. Makanya bebas bersyarat dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan. Zumi kan juga maksudnya orang politik, bisakah berpolitik di tahun 2024 nantinya? Oke. Terkait dengan Zumi Zola, kami bacakan kembali putusan pengadilan pada tahun 2018 ya. Adapun pidana tambahan, sekali lagi ini adalah putusan pengadilan bukan putusan dari pemasyarakatan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Zumi Zola, Zulkifli, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Berarti teman-teman sudah tahu jawabannya. Bu, ini kan menjadi berita simpang siur di masyarakat, apalagi kan ramai di sosial media. Itu tahanan korupsi tiba-tiba kok dapat remisi 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada dari bahkan tingkat sampai 4 tahun potongannya gitu. Itu gimana sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat. Oke, gini. Ini nanyain siapa? Misalkan contoh Zumi Zola ya. Pidananya 6 tahun. Kalau bebas murninya tadi disampaikan itu 12 September 2023. Dia dapat remisi 7 bulan.
Ya, berarti sudah menjalani kalau sekarang ini tahun berapa? Tahun 2022. Bebas murni 2023 nanti loh. Jadi ya, dia sudah melewati 2/3. Jadi kami berharap masyarakat bisa meyakini bahwa semua SK pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana tipikor ini sebenarnya sama dengan seluruh narapidana dalam kasus apapun, ya. Tadi kami sudah sampaikan ada 1.300 lebih di bulan September ini saja dari tanggal 1 sampai tanggal 6 yang mendapatkan SK pembebasan bersyarat. Itu macam-macam tadi saya bilang, ada kasus pencurian, ada pembunuhan, ya, ada kasus yang lain-lain, ada narkotika. Narkotika memang yang paling tinggi memang karena isi hunian kita paling tinggi adalah narkotika. Jadi memang syaratnya adalah sudah memenuhi persyaratan menjalani 2/3 masa pidana, tapi yang paling utama adalah berkelakuan baik. Dari binaan dari Sukamiskin sendiri. Oke, dari Sukamiskin sendiri kan sudah melakukan kegiatan pembinaan ya semaksimal yang bisa dilakukan oleh Sukamiskin, tentunya sesuai dengan profil yang dari Zumi Zola. Kegiatan-kegiatan kita itu ada pembinaan kemandirian dan kepribadian. Kemandirian itu terkait dengan kepribadian itu terkait dengan spiritualitas, ya, keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemandirian juga ada kegiatan kemandirian di situ, ya. Berkebun pun termasuk dengan pembinaan kemandirian. Dan yang paling penting tidak melakukan pelanggaran dalam waktu tertentu selama menjalani pidananya. Kesehatannya sendiri Bu, karena kan posisi sakit kalau nggak salah waktu itu ya pas ya, kalau kesehatan bukan berarti orang sakit nggak boleh berhak dapat PB gitu ya, justru bisa jadi pertimbangan kan kalau memang kondisinya lebih baik lebih baik di luar, kenapa tidak gitu kan, artinya itu tidak menjadi pertimbangan utama. Yang paling utama adalah perilaku, karena kan sekali lagi bahwa filosofi kita kan adalah pembinaan, membuat mereka menjadi lebih baik, kembali ke masyarakat, menyadari kesalahannya, tidak mengulang kembali. Karena kembali ke masyarakat itu akan berdampak kan. Kalau dia berkelakuan baik akan sangat positif buat negara kita. Kita berharap kembalinya ke masyarakat saat ini ikut berkontribusi dengan hal yang positif untuk membangun negara kita tercinta ini. Zumi didampingi keluarga. Didampingi keluarga Bu. Si Zumi saat bebas nanti udah bebas, udah keluar belum sih sebenarnya atau masih? Sudah keluar. Kok kesana kayak tertutup gitu sih? Maksudnya? Keluarnya apa gitu? Belum, nggak tertutup lah. Kalau ditanya kan pasti kita jawab, kecuali kalau ditanya kita nggak jawab. Gitu. Dari kemarin sudah ngadain teman-temannya ibarin tahu. Saat bebas itu dijemput keluarga atau sendiri atau dari pihak lawyer? Ada infonya nggak Bu? Ya, kalau itu mungkin dari keluarga atau kerabatnya. Itu berarti pas tanggal 8 Tanggal 6 kemarin. Makanya kemarin itu terbit SK-nya yang 23 orang kasus tipikor ya. Langsung dibebaskan karena memang saya nggak bilang dibebaskan, langsung dikeluarkan dari lapas karena PB. Ya, kalau bebas kan bebas murni ya. Ini kan dikeluarkan karena PB. Ya, setelah kita cek SK-nya, dia tulisannya segera. Biasanya kan SK itu ada tulisan tanggal 8 Desember. Tapi ini karena semuanya segera. Makanya saya tadi menyampaikan ini sudah melewati dari 2/3 masa pidananya. Gitu. Cukup, ada lagi? Terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Sudah